حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Para jamaah hadirin hadirat, wabil khusus ini penyelenggara acara taklim pojok ilmu yang digagas oleh para pemuda, tentu saja ini adalah sangat menggembirakan sekali. Dalam kondisi seperti ini saya ikut bahagia dengan kehadiran pemuda. Udah lama dulu ini ramai pemuda dulu itu, sekarang udah pada tua. Jadi ini di tengah-tengah bolong gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang ini kelihatannya mudah-mudahan ke depan itu adalah muncul kembali. Ikhwatul sekalian, saya membaca bahwa populasi manusia yang ada di muka bumi ini itu adalah 7,2 miliar. Menurut sebuah catatan bahwa tepatnya adalah 7.836.029 orang. Itu menurut salah satu sumber. Nah dari jumlah 7, sekian miliar itu dihuni oleh orang-orang Kristen 2,2 miliar, berarti sekitar 31,50%. Kemudian orang Islam 1,6 miliar, berarti 22,32%. Kemudian Hindu itu kurang lebih 1 miliar, 13,95%. Orang sekuler, ada nih orang sekuler, termasuk ateis, itu adalah cukup lumayan, 15,35%. Dan orang Yahudi cuma 13 juta. Berarti kalau 13 juta itu 0,22%, kurang dari 1% Yahudi itu. Nah termasuk di Indonesia, kalau di Indonesia itu jumlah total penduduk itu adalah 257,9 juta. Nah muslimnya 87,2%, itu sekitar 207,2 juta ya. Nah kemudian Kristennya 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%. Cuman di sini saya nggak dapat catatan tentang orang ateis gitu ya. Ateis atau sekuler nggak ada di sini. Mungkin yang sekuler dan ateis dianggap muslim, cuman muslimnya kayak apa begitu. Nah yang jadi pertanyaannya adalah, ini kualitas bangsa-bangsa ini kalau dilihat dari kacamata agama seperti apa begitu ya. Kalau melihat ke kita, ke internal kaum muslimin, kita sudah dinyatakan dengan tegas oleh Allah, kuntum khairu ummah. Itu sudah dipaten oleh Allah, kuntum khairu ummah, kalian itu umat yang terbaik. Kita ini adalah umat pilihan Allah, dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap bangsa itu memiliki rasa supernya. Misalnya orang Yunani itu merasa dirinya itu adalah orang yang paling istimewa, paling hebat, bahkan itu kan diucapkan langsung oleh
filosof mereka, ini orang Yunani ya, filosof mereka bernama Aristo, itu secara terang-terangan bahwa manusia ini dibagi per dua kelompok. Pertama, kelompok istimewa yang diberi akal dan kemauan yang kuat, itu adalah bangsa Yunani. Yang kedua adalah barbar, dia diberikan fisik yang tangguh, cuman nggak diberi ilmu. Nah, yang paling mulia itu adalah bangsa Yunani. Makanya lihat gambar-gambarnya itu kata Aristo, orang selain Yunani itu harus jadi bawahan, harus ditekan. Sebab kalau nanti orang barbar naik ke atas, apalagi jadi pemimpin, itu bahaya. Begitu. Ini harus ditekan. Israel juga sama, dia merasa sebagai pilihan Tuhan dan seterusnya. Nah, Islam menegaskan kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik itu bukan mereka, kata Allah loh. Kalau misalkan mereka mengklaim sebagai hamba Allah, ya terserah saja. Cuman kata Al-Quran, yang terbaik itu adalah kita. Itu kita kaum muslimin yang terbaik itu kuntum khaira ummah. Ini yang langsung dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, silahkan. Nah, sekarang apa, dari sisi apa kita khairul ummah? Pertama, di dunia. Di dunia kita sudah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, kalau kita melihat kepada sejumlah ayat, misalnya la yastakhlifannahum fil ardi, kalian akan berkuasa di muka bumi. Itu satu, itu janji Allah. La yastakhlifannahum fil ardi, kalian akan berkuasa di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, dalam surah Ar-Rum, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, orang-orang beriman itu akan dipastikan mereka itu akan mendapatkan kemenangan atas musuh mereka, nggak mungkin dijajah. Kemudian yang ketiga, bahwa orang kafir tidak akan mungkin menguasai orang-orang beriman. Dalam Al-Quran, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, itu kata Al-Quran. Yang keempat, pintu-pintu keberkahan akan dibukakan bagi mereka. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi banyak. Ini di dunia begitu mulianya kaum muslimin. Satu, misalkan tadi, akan menjadi penguasa di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, kalau di akhirat jelas. Di akhirat sangat jelas. Di dalam hadis Nabi dalam Bukhari, begitu nanti manusia dikumpulkan, maka wayudribus sirat ala dhahri jahannam, Allah membentangkan as-sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Lalu dalam surah Maryam dikatakan wa inna minkum illa wariduha, setiap di antara kalian pasti akan melewati jembatan ini. Jadi nggak ada yang lolos. Pada saat mereka berkumpul, mereka ketakutan, apakah memungkinkan bisa lewat apa tidak? Maka pada saat itu la yatakallamu yauma idin, pada saat itu nggak ada yang berbicara illa rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan dia berdoa untuk umatnya, Allahumma sholli alaihim, ya Allah selamatkan mereka. Yang ada akses dengan Rasulullah, yang ada akses dengan Allah, itu mendapatkan syafaat ujma langsung. Yang berdoa itu adalah Rasulullah, Allahumma sholli alaihim, ya Allah selamatkan mereka. Yang tidak ada akses nggak kebagian, itu umat Muhammad. Makanya sangat beruntung sebetulnya kita ini berada dalam posisi kaum muslimin. Oleh karena itu jangan pernah dilepaskan, walaupun sekecil apapun. Jangan pernah dilepaskan itu Islam, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang membuat mereka itu adalah menjadi khairul ummah? Nah, ini yang membuat mereka menjadi khairul ummah, umat yang terbaik itu adalah karena tegaknya akidah mereka dan disiplin terhadap ajarannya. Ini penyebabnya. Jadi kalau kita lihat nih, Islam itu ini ketika tumbuhnya itu adalah berbenturan dengan masyarakat Arab jahiliyah, kaum musyrikin. Nah, ini nggak boleh terpengaruh dengan keadaan jahiliyah ini. Itu berbenturan itu. Di samping kiri kanannya, utara selatan, kaum Persia dan Romawi. Ini adalah negara superpower ketika itu. Islam di tengah-tengah, terpencil.
Dan dia harus mempertahankan akidahnya, mempertahankan syariatnya di tengah-tengah yang luar biasa ini. Terjadi benturan itu, ya. Terjadi benturan. Nabi selalu mengatakan, ingat, kalian adalah umat yang terbaik. Jangan pernah loyal kepada mereka sedikit pun. Jangan terpengaruh dengan mereka sedikit pun. Satu saat Umar ibn Khattab jadi membawa sebuah kitab, di mana kitab ini sangat populer di kalangan mereka karena dianggap yang luar biasa, bestseller kalau istilah sekarang. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kitab mereka yang luar biasa. Nabi marah. Kata Nabi, amutahawikun ya Ibn al-Khattab, kok akan bikin kerusakan di muka bumi ini wahai Khattab? Falyamu, singkirkan itu. Kenapa? Al-Quran masih turun, belum dikuasai benar, ini sudah muncul. Maksudnya apa? Jangan sampai terpengaruh oleh mereka itu. Kita sudah dicap sebagai khairu ummah. Makanya dalam Islam itu dilarang bertasyabuh, mengikuti pola-pola mereka. Kita kan sudah diangkat oleh Allah sebagai umat yang termulia. Sehingga apa tadi? Pertama di akidahnya, yang kedua di ajarannya. Makanya Al-Quran itu menggambarkan bahwa akidah ini adalah ibarat akar yang nancap ke bumi yang sangat kukuh. Alam taro kaifa daraballahu masalan, dan seterusnya. Nih, kalau akar itu adalah kuat ke dalam sebuah pohon, maka dia akan menghasilkan batang yang kokoh, kemudian cabangnya yang kuat, dan daun-daunnya yang rindang. Satu saat akan kena angin, kena hujan, kena panas, dia akan tahan. Akan kena tahan dia. Pada saat ini bisa dipakai untuk berteduh, bermanfaat. Tapi kalau misalnya akarnya itu adalah rusak, ini nggak bakal kuat kena angin, akan hancur itu. Dan kalau akarnya kuat, walaupun dia harus rubuh, satu saat bisa menumbuh lagi. Yang penting akarnya jangan sampai hilang. Itu akarnya jangan sampai hilang, walaupun dia tumbang misalkan, akar jangan hilang. Coba kalau di kampung babat misalkan ini, habisin itu pohon ini, pohon pisang, asal jangan bawahnya aja, itu nanti 2 atau 3 minggu akan muncul tunas baru. Kenapa? Akarnya masih kuat. Pohon bambu habisin, bakar, habis semua, asal akarnya jangan habis. Itu kira sebulan 2 bulan akan muncul tunas baru. Tapi kalau akarnya yang dihabisi, walaupun ini masih rindang, nggak usah kena hujan juga tumbang sendiri. Termasuk kaum muslimin. Kalau misalnya akidahnya kuat, ininya kuat, badai apapun, walaupun satu saat dia rubuh, akan muncul generasi baru. Tapi kalau ini sudah tidak ada, nggak usah diperangin juga jatuh sendiri, pilek langsung. Itu. Makanya kenapa misi dakwah para rasul, para nabi itu ini, gitu. Umat harus kuat dengan seperti ini. Jadi kita sebagai khairul ummah, kenapa? Karena faktanya itu adalah, datanya itu karena kita pada saat itu teguh di akidah dan konsisten dalam syariah waktu itu. Sehingga Rasul melarang, jangan tasabuh kepada mereka, tidak boleh ikut serta dengan mereka. Itu. Kita sebagai umat yang terbaik, khairul ummah. Nah, kemudian fakta hari ini bagaimana? Gitu. Ini umat Islam tadi jumlahnya gede, banyak gitu. Apalagi di Indonesia sampai 80% lebih. Nah, ternyata kalau kita lihat ini, kita seperti hadis Nabi ini. Yushiku an tada'al umam alaikum kama tada'al aqlatu ila qas'atiha. Jadi, satu saat kalian akan seperti makanan yang ada di hidangan meja dikerubutin orang lapar. Orang lapar itu nggak peduli ya, comot sana, comot sini, tarik sana, tarik sini. Kalau perlu berebut itu. Umat Islam digambarkan seperti itu. Tidak punya kekuatan apa-apa. Sampai sahabat ngilu dengernya, lalu bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah jumlah minoritas jumlah kita waktu itu? Tidak, kata Rasulullah, walakinnahum, kalian itu adalah kasir, banyak. Akan tetapi kalian itu adalah seperti buih yang ada di lautan, gak punya kekuatan. Kenapa? Akarnya hilang, akidahnya hilang, syariahnya hilang, tidak konsisten lagi. Ada yang pro barat, pro timur, utara, ke selatan, baik partai ini, partai itu. Islamnya dilepas, yang tinggal sholatnya doang.
itu pun masih mending. Aya nu teu salat-salat. Islam teh gitu. Jadi sekali lagi ini fakta yang ini sampai ada tulisan buku yang ditulis oleh subhanallah lupa namanya. 5 data akhirul muslimin. Kenapa kaum muslimin itu adalah terbelakang? Di antara ini umat Islam tidak lagi percaya terhadap agamanya sendiri. Itu lebih percaya ke sanalah gitu. Makanya kenapa saya judulnya itu loyalitas kaum muslimin begitu. Ujian bagi kita semua. Sampai diingatkan oleh Umar Ibn Khattab, "Famahma tatallabul izzah bi ghairihi." Kalau umat Islam itu mencari kemuliaan selain dengan Islam, fa'adalan Allah, dipastikan akan runtuh itu umat Islam itu. Akan dihinakan umat Islam itu. Imam Malik mengatakan, "La yaslu amru hadhil ummah." Umat ini tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah lurus, tidak akan menjadi khairul ummah kalau mereka itu adalah tidak kembali kepada ajaran pokoknya, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Malik. Dan bagaimana agar khairul ummah itu tegak? Makanya Rasul mengatakan, "Istaqimu faqad sabaqtum sabqum ba'ida." Istiqomahlah kamu. Niscaya engkau akan mendahului umat-umat yang lain, akan menjadi khairul ummah. Istaqimu. Istiqomah itu tegak lurus. Jadi ada yang menggambarkan kayak angka 9. Angka 9 itu dikalikan berapa jumlahnya pasti 9. 2 kali 9 18. Angkanya itu 1 dengan 8. 1 dengan 8 9. 3 kali 9 27. Kalau 2 dengan 7 9. 4 kali 9 36. 3 dengan 6 9. 5 kali 9 45. 4 dengan 5 9. Ayeuna 9 kali 9 berapa? 81. 8 dengan 1 orang Islam mestinya begitu. Dalam kondisi apapun tetap, makanya dikenal isyhadu bi anna muslim. Saya seorang muslim. Ini jadi khairul ummah. Tapi sebaliknya, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, jika mereka itu ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan dan meninggalkan ajarannya sendiri, faqad dalaltum dalalan, pasti mereka akan tersesat dan akan menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Gitu. Kayak tadi paling digunakan pada saat pemilu saja. Sudah pemilu mah dilupakan saja. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا